Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Sugiarto. NIM saya yaitu 1920201023 dengan prodi yaitu Elektrokomputer, dan pembahasan yang akan saya bahas di UTS Manajemen yaitu adalah manajemen pemasaran. Jadi berikut adalah penjelasan secara singkat mengenai UTS yang telah saya buat, yaitu mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan analisis, perencanaan, pengarahan, pengawasan, serta evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk, baik sebuah produk itu berupa barang atau produk itu berupa jasa yang akan diberikan kepada halayak ramai atau yang biasa kita sebut dan kita kenal sebagai konsumen. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen pemasaran secara umum, saya juga akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran dari beberapa ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Bu Hari Alma. Jadi manajemen pemasaran menurut Bu Hari Alma adalah serangkaian kegiatan mulai dari merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menurut Philip Kotler, yaitu manajemen pemasaran merupakan urutan langkah mulai dari analisis, rencana, pemikiran, penetapan harga, serta penjualan barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam perusahaan. Nah, jadi walaupun pandangan atau gagasan dari beberapa ahli berbeda-beda, tetapi tujuan dan maksudnya yaitu tetap sama, yaitu menuju ke manajemen pemasaran. Yang kedua, kita masuk ke dalam ruang lingkup manajemen pemasaran. Jadi adapun ruang lingkup manajemen pemasaran yaitu mencakup yang pertama riset pemasaran, yang kedua penentuan tujuan, yang ketiga merencanakan kegiatan pemasaran, yang keempat perencanaan dan pengembangan produk, yang kelima harga produk, yang keenam promosi, yang ketujuh distribusi, serta yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Kemudian masuk ke dalam fungsi dari manajemen pemasaran. Adapun beberapa fungsi dari manajemen pemasaran yaitu mencakup. Yang pertama adalah analisis pasar, yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi pasar, yaitu yang berguna untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Kemudian yang ketiga, menentukan sasaran atau target pasar. Contohnya, manajemen pemasaran bisa dilihat dari kegiatan perusahaan dalam menyasar segmentasi tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah memuaskan konsumen, yaitu jika konsumen puas, mereka tidak hanya akan membeli produk, tetapi mereka juga akan merekomendasikan produk yang mereka beli pada orang-orang terdekatnya, sehingga produk tersebut dikenal oleh banyak orang. Kemudian ada membangun citra produk yang baik. Jadi tujuan dari manajemen pemasaran yaitu ketika tim pemasaran menyediakan barang dan jasa yang berkualitas baik kepada konsumen dengan harga yang terjangkau, secara otomatis akan menciptakan citra produk yang baik di mata konsumen. Kemudian meningkatkan keuntungan. Jadi bagian dari pemasaran atau yang kita kenal sebagai marketing merupakan satu-satunya bagian yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin di dalam menjalankan manajemen dalam pemasaran supaya perusahaan mendapatkan keuntungan yang layak. Kemudian masuk di dalam tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran yaitu memasarkan produk perusahaan agar tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan, yaitu menjamin kehidupan serta mengembangkan perusahaan. Tidak hanya itu, tujuan dalam pemasaran juga masih berkaitan erat dengan pengaturan jumlah, waktu, dan sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian konsep manajemen pemasaran. Jadi menurut Kotler ada 5 konsep alternatif di dalam manajemen pemasaran, yaitu yang pertama ada konsep produksi. Jadi yang dimaksud dari konsep produksi yaitu konsumen akan menyukai produk dengan harga terjangkau. Produk yang dirasa terlalu mahal oleh konsumen tidak akan dilirik sama sekali oleh konsumen. Dalam hal ini manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan distribusi efisiensi.
Kemudian yang kedua ada konsep produk. Konsep selanjutnya menyatakan jika konsumen akan menyukai produk bermutu, terbaik, dan sifat paling inovatif. Dalam hal ini perusahaan harus cepat atau harus dapat menciptakan energi untuk terus melakukan perbaikan dari mutu produk. Kemudian ada konsep penjualan, yaitu perusahaan harus mahir di dalam melacak calon konsumen dan menjual manfaat produk ke konsumen dengan menjual barang atau jasa produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan melakukan penjualan dan promosi secara besar-besaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Konsep ini mempunyai prinsip bahwa dengan sasaran organisasi tergantung pada kebutuhan dan keinginan dari target pasar, karena penyampaian kepuasan yang dilakukan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Kemudian yang terakhir yaitu adalah konsep pemasaran berwawasan sosial, yaitu perusahaan sebagai penjual wajib menetapkan kebutuhan, keinginan, serta memberikan kepuasan yang diinginkan oleh konsumen dengan cara yang efektif dan juga tentunya efisien dibandingkan kompetitor. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam implementasi pemasaran. Jadi pengertian dari implementasi pemasaran yaitu merupakan proses penggantian strategi atau rencana menjadi tindakan pemasaran yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Jadi agar proses implementasi pemasaran lebih terarah dan berjalan sesuai rencana yang telah direncanakan atau dibuat, ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan, yaitu pertama kemampuan manajerial, kemudian kemampuan administratif, kemudian yang terakhir yaitu persuasif. Sedangkan untuk tahapannya yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu mengenali pelanggan, yang kedua melakukan promosi, yang ketiga menggunakan internet marketing, yang keempat memilih lokasi yang strategis, yang kelima membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, kemudian selanjutnya mengetahui keinginan dari konsumen, dan yang terakhir yaitu memudahkan usaha untuk bersaing. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam strategi manajemen pemasaran untuk startup. Perusahaan rintisan atau startup umumnya menerapkan strategi manajemen pemasaran yang bergantung pada teknologi. Dengan bantuan dan teknologi inilah perusahaan startup bisa menjawab kebutuhan serta masalah dari target audiensnya. Jadi berikut ini adalah beberapa strategi manajemen pemasaran yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama yaitu social media marketing. Jadi kemunculan beragam media sosial tidak hanya menguntungkan individu saja, melainkan juga menguntungkan bagi pelaku bisnis. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk hingga berinteraksi dengan konsumen. Kunci dari kesuksesan sosial media marketing yaitu adalah konten yang menarik. Jadi strategi ini perlu dilakukan dengan tepat karena sangat berpengaruh pada reputasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu ada konten marketing. Jadi konten marketing merupakan salah satu strategi manajemen yang paling efektif yaitu yang digunakan untuk perusahaan startup. Kemudian ada komunitas, yaitu baik secara online maupun offline, perusahaan bisa mencoba meningkatkan loyalitas konsumen dengan membangun komunitas pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu adalah remarketing. Jadi strategi remarketing yaitu dilakukan dengan menargetkan iklan online kepada pengunjung website perusahaan. Misalnya, seseorang yang baru saja membuka website A kemungkinan akan mendapatkan iklan seputar produk A meskipun ia sudah berada di dalam website lain. Yang terakhir yaitu masuk ke dalam audit pemasaran. Pemasaran memegang kunci keberhasilan dalam menggali, memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan sumber-sumber penghasilan organisasi atau perusahaan. Jadi berbagai upaya dalam pemasaran yang dilakukan mulai dari identifikasi dan analisis peluang besar, memilih pasar sasaran, serta mengembangkan bauran pemasaran dan juga pengelolaan terhadap upaya pemasaran dilakukan secara terintegrasi dengan strategi pencapaian perusahaan. Dan menurut IBK Bayangkara, audit pemasaran dapat dibagi atau dicakup menjadi 6 komponen. Komponennya yaitu diantara lain yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan beberapa faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan.
Audit ini mencakup atau meliputi aspek lingkungan secara makro, seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Kemudian yang berikutnya terdapat audit strategi pemasaran. Jadi audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Jadi sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Kemudian terdapat audit organisasi pemasaran, yaitu audit ini yang menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti litbang, keuangan pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat audit produktivitas pemasaran, yaitu audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat audit fungsi pemasaran, yaitu audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, serta yang lainnya. Untuk adik-adik yang ingin mendaftar kuliah, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang tempatnya berada di Jalan Robert Walter Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Di UNPI terdapat beberapa jurusan, yaitu yang pertama ada ilmu keperawatan, ada ilmu hukum, teknik elektro, teknik sipil, ilmu sosial dan politik, agribisnis, sastra Inggris, serta ada juga profesi nurse. Ayo bergabung bersama kami tunggu kehadirannya. Terima kasih.